فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pembahasan tafsir. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad ibn Sabbah qala akhbarana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Umarah As-Saidalani. Ini yang menjadi penyakit hadis ini zahirnya. Qala haddatsana Makhul Al-Asdi qala qultu li Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar, ara'aita qatilan nafsi wa syaribal khamr, bagaimana pandangan Anda, atau kabarilah kepada saya tentang orang yang membunuh orang lain dan orang yang minum khamr, wasariq, dan orang yang mencuri, wazani, orang yang berzikir, yadhkurullah, tapi dia juga berzikir pada Allah. Faqala Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, maka ingatlah kalian, maka sebut-sebutlah kalian diriku, niscaya aku menyebut-nyebut kalian. Qal idza dzakarallaha hadza dzakarahullahu bila'natih hatta yaskut. Maka Ibnu Umar menjawab, kalau orang ini menyebut Allah, Allah akan menyebut dia dengan kutukannya. Gimana sambil berzikir mencuri, sambil berzikir berzina? Oh, ini menghina Allah istilahnya kalau dipahami dari hadis ini. Sampai dia diam. Disebutkan dalam catatan kaki, dalam sanadnya ada Umarah bin Zazan As-Saidalani saduqun katsirul khata'. Kalau seperti ini berarti apa? Hadisnya lemah, tetapi boleh untuk penguat kalau ada penguat. Wa qala Al-Hasanul Basri fi qawlihi fadhkuruni adhkurkum, tentang firman Allah Ta'ala, maka sebut-sebutlah aku, niscaya aku menyebut-nyebut kalian. Qal udhkuruni fi maftaratu alaikum, sebut-sebutlah aku di dalam perkara-perkara yang aku wajibkan kepada kalian. Adhkurkum fima aujabtu lakum ala nafsi, aku akan menyebut-nyebut kalian di dalam perkara yang aku wajibkan terhadap diriku sendiri untuk keuntungan kalian. Tapi tak disebutkan syaratnya di sini. Wa an Sa'id bin Jubair udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati. Dari Sa'id bin Jubair, sebut-sebutlah aku dengan menaatiku, niscaya aku akan menyebut kalian dengan pengampunan yang datang dariku, pengampunanku untuk kalian. Wa fi riwayah bi rahmati, dengan rahmatku. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Da'awat. Beliau meriwayatkan dari Abd bin Humaid, dari Al-Hasan bin Musa dan Amr bin Hashim Ar-Ramli dari Ibni Lahiyah. Jelas penyakitnya Ibnu Lahiyah di sini. Dari Atha bin Yasar dari Sa'id bin Jubair. Sanadnya lemah karena ada Ibnu Lahiyah mudallis dan telah melakukan an-anah. Berarti sanadnya tidak kuat. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi udhkuruni adhkurkum qala
Dzikrullahi iyyakum akbaru min dzikrikum iyyah. Penyebutan Allah untuk kalian itu lebih besar daripada penyebutan kalian untuk Allah, dan itu pasti. Cuma syaratnya tak disebut di sini ya. Dalam tahqiqnya juga tidak disebut. Wa fil hadis sahih yaqulullahu ta'ala, dalam hadis sahih Allah Ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa menyebutku dalam dirinya, aku akan menyebutnya dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala'in khairin min. Barang siapa menyebutku di sekumpulan orang yang mulia, aku akan menyebutnya di kumpulan makhluk yang lebih baik darinya. Hadisnya sahih. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari dan ulama yang lain, semuanya dari jalur Al-A'mash dari Abi Shalih dari Abi Hurairah. Jelas sanadnya sahih. Berarti apa? Balasan dari Allah pasti lebih baik daripada amalan kita, walaupun jenisnya sama, menyebut disebut. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Qatadah an Anas. Jelas sanadnya sahih. Imam Ahmad berangkat ke Abdul Razzaq untuk belajar, sambil apa? Untuk membiayai perjalanan itu beliau bekerja di atas kapal itu, bekerja sebagai pesuruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, in dzakartani fi nafsi dzakartuka fi nafsi. Wahai anak Adam, apabila engkau menyebutku di dalam dirimu, aku akan menyebutmu dalam diriku. Wa in dzakartani fi mala dzakartuka fi mala'in minal malaikah. Apabila engkau menyebutku di sekumpulan orang yang mulia, aku akan menyebutmu di sekumpulan para malaikat. Dan jelas, au qal fi mala'in khairin minhum, atau Allah berfirman di sekumpulan makhluk yang lebih baik daripada kumpulanmu itu. Jelas ini polanya menunjukkan apa? Mereka lebih baik daripada kita. Dan jangan kita mengatakan orang soleh lebih baik daripada malaikat. Memang betul demikian, tapi beranikah kita mengklaim kita sudah lebih baik dari malaikat? Lebih baik dari orang lain aja belum tentu kita mampu. Wa in danauta minni shibran danautu minka dhira'a. Apabila engkau mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Wa in danauta minni dhira'an danautu minka ba'a. Apabila engkau mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadamu satu depa. Wa in ataitani tamshi ataituka uharwil. Apabila engkau mendatangiku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangimu dengan lari-lari kecil. Tayyib. Tak perlu kita mentakwil seperti takwilnya orang-orang Jahmiyah atau Asy'ariyah atau apa, bahwasanya tak mungkin Allah Ta'ala itu berpindah tempat atau bergerak, tidak mungkin. Kita katakan Allah fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang dia inginkan, terserah dia. Itu bukan hak kita untuk mengatur dia, itu terserah dia, dia maha kuasa. Tapi yang pasti apa? Gerakan Allah tidak sama dengan gerakan kita. Gerakan kita terlalu lemah, sangat terikat oleh ruang dan waktu dan kekuatan dan seterusnya. Allah tidak terikat oleh apapun. Dan juga prakteknya adalah, mampukah kita mendekat kepada Allah satu jengkal? Polanya macam apa kita mendekat? Naik bumbung aja perlu waktu, perlu susah payah dan seterusnya. Tapi yang pasti janji Allah ditepati. Kalau kita memang mampu mendekat kepadanya, dia mendekat kepada kita lebih baik lagi dan seterusnya. Tidak seperti cara mendekatnya makhluk. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari
jalur Qatadah dari Anas. Tadi Ma'mar, Qatadah, Anas. Baik. Bukan berarti tadi gambarannya kalau kita naik ke bumbung berarti kita telah mendekat pada Allah. Jelas ini pendekatannya adalah pendekatan ibadah. Baik. Dan Allah pendekatannya terserah dia. Di antaranya adalah pendekatan ijabah wal isabah, yaitu memenuhi doa kita dan memberikan pahala. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah, kedekatan Allah Ta'ala bukan kedekatan zat, tetap zatnya di langit sana, tetapi kedekatannya adalah kedekatan yang bersifat memberikan pahala, memberikan dukungan, bantuan, pengabulan doa, dan seterusnya. Baik. Sahihul isnad akhrajahul Bukhari min hadis Qatadah. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Qatadah. Wa indahu qala Qatadah Allahu aqrabu birrahmah. Dan diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Qatadah mengatakan Allah lebih dekat lagi, tapi apa? Dengan rahmatnya, ya, bukan dengan zatnya. Dan ini bukan takwil. Karena apa? Fiilnya Allah terserah dia. Dia mendekat dengan apa? Terserah dia. Tidak wajib zatnya yang mendekat. Wa qauluhu ta'ala washkuruli wala takfurun. Firman Allah Ta'ala yang berikutnya, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian mengingkariku. Kenapa tidak mengatakan washkuruli ashkurkum? Jelas Allah memang maha bersyukur, tetapi yang diinginkan sekarang adalah ada perintah dan ditegaskan tentang adanya larangan. Amarallahu ta'ala bisyukri. Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bersyukur kepadanya. Wa wa'ada ala syukrihi bimazidil khair. Dan Allah menjanjikan dengan sebab syukur tadi, ala di sini ala sababiyah, menjanjikan apa? Bimazidil khair, dengan tambahnya kebaikan. Baik. Padahal apa? Kita bersyukur karena diberi oleh Allah. Tapi setiap kali kita bersyukur, justru Allah yang balik mensyukuri kita, memberikan tambahan lagi pada kita. Berarti apa? Lillahil khairu fil ula wal akhirah. Memang seluruh kebaikan milik Allah saja, di awal dan di akhir. Makanya lillahil hamdu fil ula wal akhirah. Hanya milik dia juga pujian di awal dan di akhir. Allah yang memberi kita taufik untuk beramal, lalu kita beramal, tahu-tahu Allah juga yang memberi kita pahala. Jadi memang semuanya kebaikan adalah dari Allah Ta'ala. Kemudian faqal wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan atau mengumumkan, sungguh apabila, dan di dalamnya ada sumpah yang tersembunyi, buktinya ada lam waqi'ah li jawabil qasam. Demi kebesaranku, apabila kalian bersyukur, pasti aku akan benar-benar memberikan tambahan kepada kalian. Dan demi kebesaranku, apabila kalian ingkar, maka sesungguhnya siksaanku benar-benar keras. Ini Allah sampai bersumpah dan sampai mendatangkan taukid-taukid yang lain. Ini adalah bukan perkara main-main ini semua, wallahul musta'an. Makanya Allah Ta'ala dalam lafaz ini washkuruli tidak menambahkan ashkurkum di dalam ayat ini, karena masalah syukur dari Allah itu pasti Allah akan bersyukur, memberikan tambahan lagi dan seterusnya. Tapi diingatkan jangan sebaliknya, bahkan mengingkari, karena pengingkaran itu justru akan mendatangkan siksaan yang keras. Sementara Allah penyayang pada hambanya. Allah tidak ingin hambanya celaka, maka dilarang dari bersikap kufur. Berarti apa? Diperintahkan untuk bersyukur. Karena apa? Keuntungannya untuk kita sendiri. Kita akan diberi pahala, diberi tambahan rezeki lagi dan seterusnya. Baik, berarti seluruh perintah Allah itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan seluruh larangan Allah tujuannya adalah menyelamatkan kita dari kecelakaan dan kesengsaraan. Allah Maha Baik. Maka jangan cari sesembahan yang lain. Kalau kita na'udzubillah sampai berbuat syirik, menyembah patung, tak ada untungnya. Bahkan Bahkan darruhu aqrabu min naf'ih.
bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Kalau kita na'udzubillah sampai menyembah jin, bukan malah tambah beruntung, justru jin itu semakin mencelakakan kita. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Rauh ibnu Ubadah Thiqah. Qala haddatsana Syu'bah. Tak perlu ditanyakan lagi. Amirul Mukminin fil hadis. Anil Fudail ibnu Fadalah rajulun min Qais. Wallahu alam, ini perlu apa? Dilihat. An Abi Raja al-Utaridi. Ini rawi Bukhari Muslim, rijal Bukhari Muslim dan yang lainnya. Kalau kharaja alaina Imran wa alaihi mitrafun min khaz. Keluar menemui kami Imran bin Husain kah? Dengan beliau memakai mitraf yang terbuat dari khaz. Khaz ini adalah sutra yang kualitinya sederhana saja. Lam narahu alaihi qabla dzalik. Belum pernah kami melihat memakai pakaian seperti itu sebelumnya, wala ba'dah, demikian pula setelahnya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'amallahu alaihi nikmah." Barang siapa diberi oleh Allah suatu kenikmatan, fa innallaha yuhibbu ayyura asaru nikmatihi ala khalqihi. Maka sesungguhnya Allah suka untuk jejak kenikmatannya itu nampak pada makhluknya. Wa qala Rauh marrah ala abdih. Pada suatu ketika Rauh meriwayatkan ala abdih, kepada hambanya, pada hambanya. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, ya ini dari hadis Imran bin Husain sebagaimana dikatakan Al-Haisami. Tayyib. Ini kata Al-Haisami, rijalnya Ahmad Siqat. Tapi kita tahu pensikohan Al-Haisami tidak cukup karena beliau dalam Muqaddimah Majma' sudah mengatakan rawi-rawi yang tidak saya temukan di dalam Mizanul I'tidal punya Zahabi, maka saya hukumi dia sikoh. Dan tentunya tak betul seperti itu. Berarti apa? Majhul, bukan sikoh. Dan ada penguat yang sahih dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya. Sanadnya Hasan, sanad dari pola seperti ini. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura asaru nikmatihi ala abdi." Sesungguhnya Allah suka untuk jejak kenikmatannya itu nampak pada hambanya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan Hasan. Betul. Tayyib. Jadi untuk hadis Imran tadi ada kelemahannya. Karena apa yang rajih Fudail bin Fadalah ini adalah majhul. Tayyib. Adapun asal hadisnya Hasan atau boleh dikatakan jayyid, karena Hasan dengan dhaif adalah jayyid. Cuma untuk bahwasanya Imran bin Husain memakai sutra dan apa ini tidak sahih karena di dalam sanadnya tadi ada rawi yang majhul. Dan tak wajib kalau kemudian Allah Ta'ala suka kepada kita, suka apabila kita menampakkan nikmat dari Allah kemudian sampai emas pun kita pakai, tak boleh. Untuk laki-laki tak boleh. Memang kebetulan kita misalkan dapat jam dari emas, apakah kemudian kita pakai sebagai laki-laki? Tak boleh. Tapi boleh nampak dengan cara lain, menampakkan nikmat. Dipegang boleh, ditunjukkan ke orang boleh. Bukan untuk dipakai kalau ini bertentangan dengan dalil yang lain. Jelas laki-laki memakai sutra tak boleh, kecuali udzur untuk pengobatan. Ilahuna wallahu a'lam.